Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat sehat masih di channel kita ini. Kali ini kita akan berbicara tentang standar diagnosis penyakit tuberkulosis atau TB paru. Nah, jadi ceritanya ada seorang pasien yang dia baru pulang dari negara kaya raya di sekitar kita sinilah, gitu. Jadi kebetulan hari sudah malam. Nah, saya dikonsul dari ruangan, kemudian setelah ketemu pasien, kita anamnesis atau wawancara singkat dan periksa fisis. Kemudian saya bertanya apa yang sudah dikerjakan di negara yang kaya raya tadi. Beliau mengambil satu tas besar, tas tenteng besar setebal ini kira-kira. Dok, tolong ini hasil pemeriksaan saya, dokter review dulu sebelum kasih saya obat, sebelum mengobati saya gitu. Kebetulan saya DPJP atau dokter penanggung jawab yang beliau pilih. Kemudian saya cuma minta mana ronsen terakhirnya dan hasil dahak. Dia kasih ini hasil ronsen, ini hasil dahak. Hasil ronsennya menunjukkan memang lesinya atau gambaran tuberkulosis, kemudian hasil dahaknya positif terdeteksi kuman Mycobacterium tuberculosis seperti layaknya pasien-pasien kita yang lain. Lalu saya bilang ini ibu sakit TBC dan saya akan kasih obat. Oh nanti dulu, dokter baca dulu semua hasil resume ini. Saya bilang nggak perlu. Ngapain ini hari sudah malam dan saya mesti mereview itu sementara diagnosis sudah tegak. Dia nggak percaya, kok sesimpel itu katanya. Kemudian dia bilang saya sudah periksa di negara itu sudah habis sekitar hampir 100 juta. Jadi diperiksa scan toraksnya, kemudian MRI, parunya dilakukan MRI, kemudian dilakukan bronkoskopi, teropong, saluran napas, kemudian diperiksa darah yang periksa ini itu segala macam, tanda tumor dan macam-macam lah diperiksa. Ujung-ujungnya dia pulang karena masalah biaya tentu saja. Kemudian memutuskan untuk berobat di sini. Nah, saya bilang berdasarkan hasil pemeriksaan ini, saya sudah tahu penyakit ibu dan saya bisa mengobatinya. Nggak perlu pemeriksaan atau nggak perlu saya baca lagi barang setebal ini. Apa iya? Iya katanya. Kemudian iya saya bilang. Lalu beliau menunjukkan kepada saya obat-obatan dari satu tas yang lain. Tolong dokter cek dulu obat ini urgent sekali, ini penting buat saya, harus saya minum dan tinggal kira-kira 3 atau 4 hari lagi habis. Kalau obat ini tidak ada di negara ini, negeri kita tercinta ini, maka saya akan telepon anak saya untuk berangkat ke sana, beli obat di sana, kemudian kemari untuk membawakan obat tadi. Oke baik, saya lihat, begitu saya lihat apa yang terjadi saudara, obat TB, rifampicin, isoniazid, pyrazinamide, ethambutol. Saya bilang, ibu mohon maaf, kalau obatnya ini, ibu saya bisa kasih rujukan ke teman-teman sejawat saya, bahkan ke murid saya yang ada di puskesmas, mereka dokter-dokter yang sedang internship, yang baru fresh graduated, yang sedang bekerja dengan penuh semangat di lini-lini terdepan, bisa memberikan ibu obat ini tanpa harus pemeriksaan yang segitu rupa sampai ratusan juta, dan obat ini mohon maaf bisa kita berikan gratis di Indonesia ini. Wah marah, nggak terima dia. Ini apa-apaan? Satu, dokter baru duduk, baru ketemu saya 15 menit sudah menyatakan penyakit saya TB. Padahal saya berobat di sana bolak-balik 2 minggu saya dirawat di sana, hampir 100 juta habis. Baru saya dinyatakan TB. Iya nggak apa-apa saya bilang. Kemudian obat-obatan saya beli mahal di sana, dokter bilang di sini dikasih gratis. Ini obat asli apa bukan? Saya bilang, Bu, jangankan ibu berobat di sana atau di sini, ibu mau lanjut cari second opinion, third opinion, fourth opinion, ibu mau keliling dokter spesialis paru, dokter di Jakarta sini, atau ibu mau berobat ke Jerman sana, atau mau ke Jepang sana, mau ke India sama ke sana, ke Amerika sekalian misalnya, mereka akan berikan ibu 4 macam obat yang sama ini. Kenapa? Karena kita standar.
cara penegakan diagnosisnya standar, cara pengobatannya pun standar seluruh Indonesia. Apa ya dok? Ya, kenapa di sana bisa mahal sekali? Saya nggak tahu. Ibu mestinya tanya ke sana. Kenapa mereka melakukan pemeriksaan segitu banyak gitu. Nah, eh, tapi apa dok yang dokter kerjakan ini benar-benar sesuai dengan apa yang dokter luar negeri kerjakan? Iya, karena kita juga menggunakan metode standar internasional untuk penegakan diagnosis penyakit tuberkulosis ini. Begitu juga pengobatannya. Masa dok? Ya udah nanti dok, ibu ke poli deh. Nah begitu mereka ibu itu pulang berobat jalan, kemudian kontrol ke poli, uh, kita perlihatkan ini saudara-saudara. Jadi kalau kita lihat di sini, nah dengan ini bolehlah kita agak sombong sedikit kalau apa yang kita lakukan itu sesuai dengan standar seluruh dunia dan akhirat. Enggak pakai akhirat nih. Seluruh dunia. Jadi semua dokter dimanapun akan melakukan metode diagnosis yang sama untuk penyakit tuberkulosis paru dan akan memberikan obat yang sama pada penyakit tuberkulosis paru, kecuali pada kondisi-kondisi khusus. Nah, pengobatannya berapa lama dok? Katanya kalau di sana lama pengobatan 6 bulan. Sama, di sini juga 6 bulan. Nanti 6 bulan minum obat segitu banyak akan bermasalah nggak buat saya? Efek sampingnya gimana? Ada efek sampingnya. Sayangnya pada dulu kita belum kepikiran untuk membuat video-video edukasi seperti ini. Kalau sekarang dengan mudah kita akan bilang, ibu tinggal subscribe channel ini, ibu cari efek samping obat-obatan tuberkulosis, ibu dengerin sambil bobo-bobo siang, ibu akan terima informasi yang bermanfaat secara gratis, tinggal siapin kuota internetnya aja. Terima kasih Bu atas kepercayaannya untuk berobat pada dokter di Indonesia yang juga telah memiliki sertifikasi pengobatan tuberkulosis menurut standar internasional atau ISTC, International Standard for Tuberculosis Care. Selamat minum obat dan cepat sembuh. Semoga bermanfaat video ini untuk Anda dan keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.